Shalom saudara dan saudari terkasih, selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Dalam video sebelumnya, Ayat-Ayat Kasih membahas tentang Goliat, raksasa dari Gad, orang enak yang ternyata adalah keturunan ras purba, ras raksasa yang disebutkan dalam Kejadian 6 ayat 4, keturunan raksasa yang ditakuti. Ras raksasa purba itulah yang disebut dengan Nephilim. Kejadian 6 ayat 4 menyebutkan, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Kejadian 6 ayat 4 tersebut adalah cikal bakal lahirnya keturunan ras purba, ras Nephilim. Ada berbagai macam pertanyaan tentang kaum Nephilim. Apakah kaum Nephilim sebetulnya adalah malaikat yang memberontak? Dan apakah kaum Nephilim masih ada sampai saat ini? Sebelum lebih lanjut membahas tentang kaum Nephilim, silakan dukung Ayat-Ayat Kasih dengan klik like, share, dan subscribe. Kaum Nephilim adalah para raksasa yang disebutkan Alkitab ada pada zaman Nuh. Kaum Nephilim adalah manusia-manusia kuat dan kejam. Alkitab menyebutkan bahwa kaum Nephilim adalah persilangan antara anak-anak Allah dengan anak-anak perempuan manusia. Meskipun ada perbedaan pendapat, sebagian ahli menganggap istilah anak-anak Allah adalah para malaikat, karena istilah yang sama juga dipakai di bagian Alkitab lain yang merujuk pada malaikat. Seperti tertulis di Ayub 1 ayat 6 misalnya. Menurut Kejadian 6 ayat 2, persilangan antara malaikat dan manusia itu bermula ketika anak-anak Allah atau malaikat melihat bahwa anak-anak perempuan manusia cantik-cantik. Lalu mereka mulai mengambil perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Para malaikat tersebut meninggalkan kedudukan awal mereka dan tempat tinggal mereka yang seharusnya di surga, kemudian menjelma menjadi manusia dan menikahi wanita-wanita yang mereka inginkan. Merujuk pada kitab Yudas 1 ayat 6 yang menuliskan, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka, dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Di depan hadirat Allah, para malaikat tersebut melakukan dosa dengan tidak taat pada batasan-batasan yang mereka punya, yang mengingatkan kita pada peristiwa manusia jatuh dalam dosa, terjadi akibat manusia melanggar batasan yang diberikan oleh Allah. Akibat yang terjadi karena persilangan tersebut adalah keturunan mereka menjadi para raksasa yang kemudian disebut sebagai kaum Nephilim. Kaum Nephilim adalah raksasa kejam yang suka mengganggu orang lain. Mereka membuat bumi penuh dengan kekerasan. Alkitab menggambarkan mereka sebagai pria-pria perkasa yang terkenal pada zaman dulu. Bahkan, setelah Nephilim dibinasakan, manusia masih melakukan kejahatan dan merasa takut. Dengan demikian, pendapat yang menyebutkan bahwa kaum Nephilim sebetulnya adalah para malaikat yang memberontak tidaklah tepat, karena bukti Alkitab menunjukkan bahwa mereka adalah keturunan, persilangan antara para malaikat yang tidak menghormati batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah dengan para perempuan bumi pada waktu itu. Lalu pertanyaannya, apakah keturunan Nephilim masih ada di bumi sampai sekarang? Dalam konteks peristiwa air bah yang tertulis dalam Kejadian 6-9, Allah melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Karena itu, Allah menghapuskan semua yang diciptakannya dari muka bumi, kecuali Nuh dan keluarganya, serta semua yang ada di dalam bahtera. Karena itu, kaum Nephilim pun juga ikut musnah pada saat peristiwa air bah terjadi. Setelah peristiwa air bah dan kehidupan baru dimulai di bumi, Alkitab ternyata menyebutkan beberapa nama raksasa lain seperti Goliat misalnya, yang ternyata masih ada di bumi.
bagaimana raksasa masih ada di bumi. Ketika Alkitab menyebutkan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi sudah dilenyapkan kecuali Nuh, keluarganya, dan semua hewan yang ada di dalamnya. Hal itu akan ayat-ayat kasih bahas di pembahasan terpisah selanjutnya.